Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur semua? Salam gasdor. Kali ini kita test ride ya Honda CUV-e ya. Motor listrik paling mewah dari Honda. Nah, kenapa dikatakan motor listrik paling mewah dan paling high teknologi? Ya karena ini adalah motor listrik produksi Honda yang harganya paling mahal dan teknologinya paling canggih ya. Nah, kenapa bisa paling canggih? Karena di sini disematkan juga selain menggunakan dua baterai, di sini juga ada layar atau layar TFT sebesar 7 in. Ya, ini adalah namanya Roadsync Duo ya. Kenapa namanya Roadsync Duo? Kalau PCX kan namanya Roadsync ya. Kalau Honda PCX Roadsync saja kan. Nah, kalau di Honda CUV-e ini adalah Roadsync Duo. Roadsync Duo karena tanpa connect dengan smartphone ini sudah bisa melakukan navigasi secara mandiri ya. Kalau data ini. Kemudian output power yang dihasilkan motor listrik CUV-e ini juga cukup besar ya, dan kategorinya juga akselerasinya Yahut lah. Untuk engine atau motor BLDC-nya dia diletakkan di bagian belakang, namun tidak menyatu dengan velg atau roda ya. Dia ditempatkan terpisah, kemudian disambung shaft dan ada gearbox, disambung shaft dan dilanjutkan ke roda belakang. Kalau Icon E dan IM1 itu kan motor BLDC-nya itu langsung berada di roda ya, atau sekaligus menyatu dengan velg. Kalau Honda CUV-e ini terpisah. Dia memiliki crankcase yang isinya motor listrik. Secara spesifikasi motor ini menggunakan MPP atau dia menggunakan dua baterai yang diproduksi oleh Honda, sehingga motor ini mempunyai jarak tempuh sekitar 80 km. Itu kalau kalian mengecas secara penuh ya, atau kondisi 100% pada dua baterai itu bisa menempuh jarak 80 km. Kemudian top speednya nanti kita coba ya. Kalau di secara brosur itu sekitar 60 atau 80 km per jam ya. Namun kita nanti cobalah. Nah, untuk berkendara di dalam kota, power dari CUV-e ini udah cukup mumpuni lah. Nah, dan motor ini berani kita bawa untuk ke jalan-jalan besar ya. Jadi tidak cuma untuk digunakan di dalam perumahan saja atau dalam jalan-jalan sempit. Ini masuk jalan raya yang besar pun berani ya, karena memang memiliki top speed yang cukup besar dan power atau torsinya yang cukup badak ya. Ini di kecepatan kecepatan sekitar 47 ya, kecepatan di 50 dengan menggunakan mode standar. Nah, kalau mode sportnya itu bisa akselerasinya lebih gila dan top speednya juga lebih tinggi. Handling motor ini ya cukup ringan sih ya, tidak cukup ringan lagi, memang sangat ringan kali ya. Sangat lincah digunakan di kemacetan seperti ini, dan pengeremannya juga sangat pakem ya. Pakem seperti motor-motor Matic Honda yang lain. Nah, kita coba berakselerasi, terus kita ini ada Vespa keren. Dan yang paling asik dari Honda CUV ini yang jelas adalah suaranya sangat senyap sekali. Ini karena memang nggak ada mesinnya ya, jadi tidak bersuara atau zero emisi. Yang jelas motor ini diperuntukkan untuk para biker yang sadar akan langit yang biru dan go green. Keren kan lur? Untuk mode sportnya ya. Nampak nggak di kamera bro? Lur, nampak ya? Kita buka gas sedikit aja dah.
seperti motor menggunakan mesin bensin ya. Yang jelas keuntungan dari motor listrik ini, satu, hemat BBM. Dan yang jelas kalau kalian pakai motor ini tuh nggak perlu lah ngantri-ngantri pom bensin. Iya kan, nggak perlu ngantri lama-lama, mau beli pertama, mau beli pertalite itu nggak perlu. Dan kalian tidak akan pernah masuk ke pom bensin kecuali numpang kencing atau numpang ya beli apa di minimarket ya. Ini kita coba mode sport. Buset, keren sekali mode sportnya bro, dan remnya wis mantap. Coba kita kejar motor matic yang di depan kita. Dan buset, mode sportnya kencang kali ini bro. Mode sportnya asik loh. Akselerasinya serasa kita naik motor matic 160 cc tuh untuk akselerasinya. Jalan macet jadi enggak berani saya untuk terlalu kencang. Tapi ya untuk nyalip-nyalip di kecepatan 50 tuh enak sekali. Akselerasinya spontan, smooth. Kalau di mode sport tidak ada smooth-smoothnya nih, sangat spontan dan jindal-jindal nih. Jindal-jindal. Apa ya? Ya itulah, judil-judil atau apalah, terserah lah. Ya jelas rasa ketika pakai mode sport ini serasa kita pakai motor bensin yang cc-nya cukup besar ya. Wih, kecepatan 60 gampang sekali diraih oleh Honda CUV ini kalau ketika mode sport. Dan nanti kita cari datanya ya dari media-media lain, berapa sih akselerasi yang dihasilkan dari Honda CUV ini. Kalau kita kayaknya karena tidak ada tempat yang proper, jadi tidak bisa menggunakan atau mengetes secara maksimal Honda CUV ini. Coba kalau ada sirkuit track yang 400 meter itu, nah kita bisa coba di situ. Tapi ini namun karena di sini perkotaan dan tidak ada sirkuit track, ya udahlah kita coba untuk road reviewnya aja. Karena juga nanti kita menggunakannya kan untuk penggunaan sehari-hari ya, bukan untuk keperluan balap. Dan yang paling kami suka dari ini memang mode sportnya nih, akselerasinya. Wih, memang sepertinya top speed 80 pada motor Honda SUV ini sepertinya real ya bro, sedulur semua. Cuma memang karena tidak ada tempat yang proper nih ya, jadi nggak berani kami bawa kencang-kencang, apalagi kondisi macet seperti ini. Namun untuk digunakan di kemacetan seperti ini serius, ringan sekali. Dan handlingnya enak lah, nyelap-nyelip, terus selap-selip, kemudian masuk ke celah-celah sempit juga oke sih. Cuma kalau kita pakai mode sport nih, baterainya langsung tersedotnya langsung banyak ya, atau cepat habis ya, karena istilahnya kalau kalian main game di HP sebentar aja kan baterainya habis ya. Sama seperti motor listrik juga, semakin tinggi output yang dikeluarkan juga akan menyedot BBM, menyedot daya listrik yang lebih banyak juga. Tapi Honda SUV ini menurut saya memang istimewa sekali, dengan build quality yang sangat
bagus dan ya tidak diragukan lagi untuk kalian coba atau kalian miliki. Serius, keren. Oke sedulur, tadi kita coba top speednya ya, entah terekam atau tidak. Tadi kami dapat di sekitar angka 70 sampai 75 ya. Semoga aja terekam kamera ya, karena klaim dari AHM sendiri top speednya mencapai 80 km per jam. Dan kita coba pakai mode sport nih di jalan utama dan cukup macet ya. Ush. Akselerasinya sih gila sih memang, 6 kW dengan top speed sekitar 80 dengan top speed 83 km per jam dan jarak tempuh sekitar 80 km untuk 2 baterai. Nah, Honda SUV ini kenapa bisa sampai 80 km jarak tempuhnya, sedangkan Honda IM1 cuma berapa, sekitar 40? Karena Honda SUV ini menggunakan 2 baterai. Enak sih, enak. Dan rem, karena nah untuk soal handling dan suspensinya serta rem, karena Honda SUV ini menggunakan spare part asli untuk sepeda motor, atau memang spare part yang diperuntukkan untuk sepeda motor. Jadi pengereman dan feel perkendaranya sama persis kita naik motor matic pada umumnya, seperti naik Vario, naik Scoopy, itu sama. Ya karena itu tadi spare part yang digunakan di Honda SUV ini ya sama dengan sepeda motor bermesin bensin pada umumnya. Bantingan suspensinya empuk, kemudian ribonnya juga enak, remnya juga pakem. Kemudian deselerasi ya sama sih seperti motor matic pada umumnya, dia memiliki deselerasi yang cukup oke lah. Jadi ketika kita nutup gas itu tidak langsung apa istilahnya belandang tuh, apa kayak rem blong tuh tidak.